Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube-nya Ibu Nuhyal. Saat ini saya akan sedikit membahas tentang pendampingan materi terkait induksi matematika. Induksi matematika itu kan dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama kemarin terkait dengan kesamaan atau persamaan atau barisan ya. Terus yang kedua ini terkait dengan ketidaksamaan. Dan yang ketiga, itu nanti setelah ini kita akan bahas terkait dengan keterbagian. Nah, yang dimaksud dengan pertidaksamaan, nah kita akan tahu tanda-tanda pertidaksamaan itu ya berarti bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Ya, ini biasanya dipakai sebagai tanda ketidaksamaan. Nah, lawannya ketidaksamaan adalah persamaan. Jadi ketika persamaan itu adalah sama dengan. Nah, ini contoh bagaimana kita menyelesaikan pembuktian induksi matematika dengan contoh berikut ya. Buktikan untuk setiap bilangan asli n berlaku 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya, n-1 kuadrat itu kurang dari n pangkat 3/3. Nah, yang dimaksud di pertidaksamaan ini ya, kita akan membuktikan apakah pernyataan ini benar atau tidak ya, benar atau salah. Nah, untuk membuktikannya kita menggunakan induksi matematika. Induksi matematika itu sesuai yang sudah kita pelajari bahwa ada 3 hal ya yang syaratnya. Ya, kita langsung saja di bawahnya. Buktikan, berarti buktinya itu kita karena ini sebuah persamaan boleh kita tulis SN atau ini sebuah istilahnya deret ya. Bisa kita deret N sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya sampai dengan N min 1 pangkat 2 itu kurang dari N pangkat 3/3. Nah, kita coba selesaikan. Yang pertama, kita buktikan untuk N sama dengan 1 ya. Nah, kalau N sama dengan 1 itu kan sebenarnya sampai di sini. Nah, tapi kita ambil yang N saja. Berarti kan di situ N ini ya. N min 1 kan pangkat 2 kurang dari N pangkat 3/3. Berhubung 1 maka N-nya kita tulis 1. 1 kurangi 1 pangkat 2 kurang dari 1 pangkat 3/3. 1 kurangi 1 adalah 0. 0 kuadrat kurangi 1 per, ini yang pangkat 3-nya adalah hanya N-nya, bukan sepertiga ya, 1/3. 0 kuadrat itu adalah 0 kuadrat, iya 0 ya, kurang dari sepertiga. Apakah benar pernyataan ini? Iya, betul. Benar ya, jadi untuk SN sudah dipenuhi ketika N-nya itu sama dengan 1. Sekarang untuk yang bukti yang kedua, kita asumsikan kalau SN di mana N itu adalah K, kalau SN-nya kan asalnya gini, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah seterusnya ya, sampai N min 1 pangkat 2 kurang dari N pangkat 3/3. Nah, ketika kita ambil N itu sama dengan K, maka akan berbunyi 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus tambah sampai dengan N min 1, oh ya ini kita ganti dengan K ya. K min 1 pangkat 2 kurang dari K pangkat 3/3. Nah, ini kita asumsikan betul. Asumsikan benar. Ya, kita anggap ini benar. Setelah kita menganggap K ini benar, kita akan membuktikan apakah
ketika K atau apa ya, N ya, N yang dimaksud adalah K plus 1 benar atau salah, kan gitu. Nah, sampai dengan K kalian harus sudah paham ya, maksudnya asumsikan itu apa ya, kita anggap itu sudah benar. Jadi kita coba ketika memasukkan K plus 1. Caranya, mengapa K plus 1 ya? Nah, kalau ini kan N-nya sama dengan K. Kalau sebentar ya, kalau ini N-nya sama dengan K, nah ini kan K diganti di sini, ini diganti K. Kalau K plus 1 berarti dia jalan satu langkah lagi. Berarti bisa ditulis 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah sampai di sini K min 1 kuadrat tambah, karena K-nya K plus 1 berarti K plus 1 ya. Kemudian kan ini dianggapnya N, terus dikurangi 1. Nah, maksudnya ini dianggapnya N, ya karena kan rumusnya ini ya, ini ya, N min 1, ini jadi K, karena ini K plus 1, maka ini dibuat seperti ini. Gitu ya. Kemudian, kurang dari, nah di sini K pangkat 3 per 3. Nah, karena di sini ini ditambahkan sesuatu, maka di sisi kanan ini juga harus kita samakan tambahkan sesuatu. Sesuatunya apa? Ya ini tadi. K plus 1 min 1. Nah, samakan. Ya. Kenapa? Karena kalau kiri kita tambah ini, ya kanan kita tambah ini. Jadi kita perlakukan sama. Setelah itu kita selesaikan menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah seterusnya sampai K min 1 kuadrat tambah. Nah, ini kita selesaikan. Kurungnya dilepas. Jadinya kan K, ini kuadratnya kurang ya. Ya, terima kasih. Nah, ini berarti jadi K kuadrat. Tahu ya? K dikurang K ditambah 1 kurangi 1. Kurungnya dihilangkan. Ya, akhirnya menjadi K kuadrat. Nah, kemudian ini kurang dari K pangkat 3 per 3 ditambah, di sini tadi kurang kuadrat juga, K kuadrat. Sampai sini paham ya? Oke. Kalau sudah, nah kita selesaikan yang sini. Ini yang di sebelah kanan ya. Kalau yang di sini sama semua. Maka 1 tambah 2 kuadrat tambah titik-titik tambah K min 1 pangkat 2 tambah K kuadrat kurang dari, nah ini selesaikan. Kita samakan penyebutnya. Kalau ini 3, ini 3, ini K pangkat 3, maka ini dikasih biar dia 1, 3 K kuadrat. Paham ya? Kenapa? Karena ini kan dianggap ini kan 1. Gitu ya, disamakan. Nah, kalau sudah, yang ini depan kita buat sama, tapi nanti kalau kalian di catatan harus ditulis kembali. Nah, setelah kita samakan penyebut, maka kita bisa melanjutkan langkah ini ya, yang di sebelah sini itu kita anggap sama. Jadi ini bisa dikatakan gini ya, kurang dari, nah, sama dengan, sebentar. Nah, ini kan kurang dari K pangkat 3 per 3 plus K kuadrat. Ya, dan ini itu sama dengan ini. Nah, setelah itu kita masukkan kurang dari yang sebelah kanan sama K pangkat 3 per 3 plus 3K
per 3, kemudian ditambah 3K per 3 ditambah 1 per 3. Nah, dari sini akan muncul pertanyaan ya. Mengapa kok bisa muncul ini? Nah, perhatikan, kita pakai tanda kurang. Ya, artinya berarti di sisi yang kiri itu adalah banyak. Misalnya, saya punya pernyataan gini. Misalnya, 2 itu kurang dari 5. Maka 2 itu kurang dari 5 ditambah 3 ditambah 4. Boleh enggak pernyataan ini? Boleh. 2 kurang dari 5 tambah 100. Boleh enggak? Boleh. Selama ini adalah bilangan positif ya, tambahkan. Nah, ini kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan pembuktian induksi agar bisa ketemu K plus 1. Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Nah, maka untuk memperoleh K plus 1 pangkat 3, nah kita kan bisa ya mencari dulu urat-uratannya kayak kita menggunakan apa ya, misalnya mundur, bekerja mundur. Misalnya kalau K plus 1 pangkat 2 itu kan K plus 1 kalikan K plus 1. Berarti kan K kuadrat plus 2K plus 1. Tapi kalau K plus 1 pangkat 3 itu kan sama dengan K plus 1 pangkat 2 kali K plus 1. Ya, sama dengan K pangkat 2 kan dari sini. K pangkat 2 plus 2K plus 1 kalikan K plus 1. Nah, ini kalau kita kalikan semuanya, jadi K pangkat 3 plus 2K pangkat 2 plus K plus K pangkat 2 plus 2K plus 1. Maka ini akan menjadi K pangkat 3 plus 3K pangkat 2 plus 3K plus 1. Nah, inilah mengapa kita, ini kan K pangkat 3 kan sudah 3K, 3K pangkat 2 ya. Pangkat 2-nya tadi ke hapus ya. Pangkat 2 sudah, ya kan? Kemudian, nah ini yang harus yang akhirnya menjadi ide untuk ditambahkan. Kayak gitu. Nah, kalau sudah ditambah tambahannya 3K plus 1 tahu ya dari sini ya. Itu tadi karena kurang dari pertidaksamaan itu justru yang tadi sudah sampaikan kalau 2 kurang dari 5, maka ketika 5 itu ditambahkan juga 2 akan kurang dari 7, 2 kurang akan dari 9 kayak gitu. Nah, sekarang kalau sudah ketemu ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu, kita lanjutkan. Maka ini akan kurang dari, ya, ini sepertiganya kan bisa keluar. Jadi K pangkat 3 plus 3K pangkat 2 plus 3K plus 1. Nah, kalau sudah berarti ini kurang ya, sepertiga kurung. Nah, ini kan dari tadi yang sudah saya orat-oret, tapi kok tadi malah kehapus ya. Ini coba saya tulis lagi. Berarti kalau K plus 1 pangkat 2 itu kan K plus 1 K plus 1 kali K plus 1. Ketika ini kan peroleh tadi ya, K kuadrat plus 2K plus 1. Ketika K plus 1 pangkat 3 itu akan sama dengan K plus 1 pangkat 2 kalikan K plus 1. Nanti coba kalian hitung manual, nanti akan diperoleh K pangkat 3 plus 3K pangkat 2 plus 3K plus 1. Nah, ini berarti ke sini. Nah, artinya ini kalau difaktorkan akan menjadi ini. Nah, kalau sudah berarti K pangkat 3 ini bisa diganti menjadi K plus 1 pangkat 3. Nah, artinya berarti ini dikalikan ya,
K plus 1 pangkat 3 per 3. Jadi ya di sini pernyataan diperolehnya ketika jika N sama dengan K plus 1. Jadi jika N sama dengan K plus 1 diperoleh. Ya, diperoleh 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah titik-titik tambah K min 1 pangkat 2 tambah K kuadrat kurang dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Ya. Jadi ini tadi ya saya tulis kembali K plus 1 pangkat 3 per 3. Nah, sudah terlihat bahwa kalau dia N-nya diganti K plus 1, ternyata ini juga K plus 1 gitu loh. Jadi ini sudah memenuhi. Sehingga dengan demikian ya, kesimpulan terakhir dari, nah ini kan tadi ada 1, kalau dibuat M sama dengan 1 ternyata benar, ya kan? Kemudian ketika dibuat K asumsinya benar, maka dibuat K plus 1 kok benar juga, ya menjadi K plus 1 pangkat 3. Kalau N pangkat 3 per 3, kalau K pangkat 3 per 3, kalau K plus 1 pangkat 3 per 3, berarti ini kan sudah sesuai. Jadi dengan demikian dari nomor 1, 2, dan 3 terbukti bahwa kayak gitu ya. Nah, kembalikan ke soalnya. Soalnya tadi yang paling atas ini ya. Terbukti bahwa 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah seterusnya tambah N min 1 pangkat 2 kurang dari N pangkat 3 per 3. Ya, ini yang dimaksud dengan induksi matematika berdasarkan ketidaksamaan. Saya ulang kembali dari atas. Yang namanya pertidaksamaan berarti jelas ada tanda pertidaksamaan di situ. Kita buktikan pernyataan itu benar atau salah menggunakan induksi matematika. Syarat induksi matematika yang pertama N sama dengan 1. Kita masukkan ternyata benar kalau 0 kurang dari sepertiga. Pernyataan ini benar. Perhatikan pernyataan ini benar. Kemudian kalau kita bawa ke yang kedua ya, yaitu ketika kita asumsikan K N sama dengan K, maka kita asumsikan itu. Nah, untuk yang kedua, saat kita asumsikan ya K N sama dengan K, maka terbukti kita asumsikan benar, kita akan buktikan kalau N sama dengan K plus 1. Nah, K plus 1 berarti kalau K kan sampai sini, sampai ini ya, maka kalau K plus 1 berarti ini N-nya diganti K plus 1, K plus 1, kayak gitu. Nah, kalau ini ditambahkan sesuatu, belakang ditambahkan sesuatu juga yang sama. Jadi ini sama ya, sama. Nah, kalau sudah ini kurungnya dihilangkan, akhirnya K kuadrat. Nah, di sini juga akan sama K kuadrat. Kalau sudah kita samakan, nah, ini yang mungkin agak kita berpikir keras ya, karena di sini kan kurang dari, ini kok ujuk-ujuk ditambahkan ini. Ya, ini ditambahkan, tapi tambahnya tidak sembarangan bilangan atau tidak sembarangan variabel ya. Nah, ini diperoleh bagaimana biar dia bisa digiring ke K plus 1 pangkat 3. Nah, akhirnya dari tadi diperolehlah ternyata ketika N diganti K plus 1, ya ini bunyinya juga sepertiga K plus 1 pangkat 3 ya. Ini di sini kurang ya, per 3. Nah, dari sini, pertiganya malah turun. Akhirnya dari
tadi yang nomor 1, 2, 3 ternyata terbukti bahwa rumus ini itu atau bukan rumus ya, istilahnya pernyataan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai dengan n tambah n min 1 pangkat 2 kurang dari n pangkat 3 per 3 adalah pernyataan yang benar. Oke, demikian keterangan atau penjelasan terkait dengan induksi matematika untuk pernyataan yang di situ mengandung pertidaksamaan. Semoga kalian paham dan jelas dengan apa yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi pada materi matematika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.